Halo, assalamualaikum. Ini jalan-jalan ke Sasongko Farm, peternak di wilayah Mojowarno. Mau ambil 2 box DOC. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Iya, teman-teman ambil 2 DOC di kandangnya Mas Sasongko Farm, Mojowarno, Jombang. Lagi sortir DOC. Per 1 box ini isi berapa, Pak? 1 box 102. Tapi 2 ekor. Ekor ini sudah vaksin NDIB, tinggal sortir belakangnya ini. Kalau nanti pusernya nggak sempurna di akhir. Biasanya ini yang paling bermasalah di pembuangan atau anusnya, ya harus sehat, clean dan segar. Kalau ada bercak-bercak seperti kotoran itu, ya itu biasanya tidak sempurna, nah, seperti ini juga tidak sempurna ini. Ini juga bisa karena tempatnya atau intinya di posisi tali pusarnya yang paling, tali pusar sama anus, ya kan? Nah ini harus segar, ini kan harus segar nih. Nah ini sehat ini. Kalau yang ini mungkin karena nempel di yang itu nggak masalah. Nah ini segar nih. Nah ini contoh bibit yang paling bagus nih. Kalau ada yang nempel pusarnya itu bermasalah. Ada yang sisa pusarnya kayak apa namanya tonjolan, itu berarti nggak sempurna. di akhir dipelihara sendiri, Pak, ya? Iya, biasanya pelihara sendiri. Nah ini masih bisa di ternak, tapi mungkin targetnya ini ke daging sendiri. Oh iya. Nah ini kan bagus nih. Nah ini sempurna kan? Ini bagus. Kalau harganya, Pak, boleh disebutkan apa, di kontak langsung itu per boxnya lah. Di kontak sama ini aja, sama pembuat YouTube-nya. Pembuat kontennya aja. Oh iya. Kita calling. Sudah kirim ke mana aja ini, Pak, untuk DOC-nya? Sudah sampai luar Jawa, Kalimantan sudah, Bali sudah, Maluku, Sulawesi, Jakarta sudah. Ya dikit-dikit untuk peternak mandiri, nggak bisa banyak ya, mungkin hanya beberapa box, 4 box. Yang penting merata gitu ke peternak mandiri. Antar Nusantara, Pak, ya? Ya paling enggak ya untuk pemerataan DOC aja. Lihat ya.
indennya, kalau inden berapa bulan nih Pak? Oh, Kelihatannya kok kirimnya antar-antar pulau itu. sekarang indennya sudah sampai 4 bulan Mas. 4 bulan. Iya, karena banyak permintaan. Saya dulu kan yang sekitar yang dari lokasi terdekat dari peternak mandiri di sini kita layani dulu. Setelah itu ada sisa, baru ke tempat yang lain. Nanti kasihan yang tetangga nggak dapet, malah nggak enak nanti. Berarti yang utama pinggiran dulu ya Pak ya, kalau ada yang pesan. Ya sekitar dulu ya, kalau mungkin ada 1 box 2 box untuk teman-teman daerah lain. Kalau memang jadwalnya bisa masuk, oke, kita layani. Kalau ada yang pesan 10 box dalam 1 jadwal, ya pasti belum mampu. Nunggu lagi beberapa bulan setelah listnya yang awal dilayani dulu ya. Iya betul. Jadi tapi jadwalnya pasti kok. Hanya penjadwalannya kalau kami yang penting sesuai dengan schedule jadwal yang dipesan. Paling tidak ya diusahakan jangan sampai molor. Pastilah jadwalnya. Mungkin molornya karena inden aja. Kalau nanti yang sabar inden, jadwalnya pas, pasti ya tepat jadwalnya selama ini. Alhamdulillah. Ya sabar. Ya karena nggak bisa, kapasitas kita masih terbatas. Mungkin 5 bulan berikutnya bisa lah nanti sampai 15 box 1 minggu bisa. Ini masih posisi memperbanyak siklus di kandang pembesaran untuk calon indukan. Sebelumnya banyak karena sering dijual DOC-nya, siklus saya terputus. Kehabisan siklus karena DOC habis semua terjual. Untuk nyisain buat kita perbanyak, lupa nggak menjadwalkan, jadi ada beberapa siklus yang terputus. Makanya nanti kita perbanyak untuk 5 bulan ke depan, bisa lah 15 box jalan. Untuk bisa memenuhi pasaran yang melunjak tinggi Pak ya, DOC-nya ini. Siklusnya ditambah indukannya ini. Betul. Siklusnya. Optimis buat peternak mandiri, pasti banyak permintaan. Saya permintaannya 20 box, 25 box, tapi produksinya masih dikit. Jadi ya inden semuanya. Ya mintanya sekali minta 10 box, ada yang 5 box, ada yang beli waktu ambil jadwalnya 1 box, tapi ngambilnya mintanya 3 box. Jadi ya jadwal agak ini juga agak bergeser terus. Seperti saya ini Pak ya. Ya, seperti sampean ini planningnya tanggal 18, 30 DOC ya, awalnya. Akhirnya jatah 1 box minta 2 box. Ya selama kita mampu, ada yang peternak lain ada yang cancel karena belum siap boxnya. Biasanya kan ada yang itu sudah terjadwal, sudah sesuai dengan kesepakatan kita, jadwal sudah ditentukan, sudah oke. Pada saat H-2 ada informasi ternyata kandangnya belum siap, jadi kan di cancel. Iya. Waktu pencancelan, sisanya nanti saya urutkan alokasi untuk antrian berikutnya. Seperti sampean nih, waktunya kan minggu depan 1 box ya. Ada peternak yang cancel hari ini, saya majukan ke antrian sampean. Yang sebelumnya 1 box ada 2 box. Ya itu sih diatur jadwalnya. Fleksibel juga kok. Kita juga nggak memaksa peternak harus pada hari H. Oke, langsung kirim dan sebagainya. Kita masih mengkonfirmasi sudah siap belum kandangnya. Iya. Box manasnya sudah siap. Kalau memang benar-benar belum siap, ya kita segitu lagi, kita atur lagi, kita urutkan yang antrian berikutnya, mau enggak seperti itu kok. Enggak langsung
hari H harus gini, harus dikirim hari H. Enggak, saya biasanya konfirmasi hari H, biasanya 1 minggu atau 3 minggu sebelum 3 hari sebelum pengiriman saya pastikan sudah siap belum untuk menerima DOC, kesiapan misalnya vitaminnya, breedingnya, box breedingnya, lampu-lampunya atau apa. Kalau udah oke, siap, baru kita siap kirim. Begitu loh. Berarti enak juga ya beli di sini. Ya. Nggak langsung hari H sepakat oke kirim nanti kita di sisi pelayanan Mas, itu yang bikin banyak repeat order jadinya. Pertama beli, berikutnya minta jatah lagi, karena paling utama itu memfleksibelkan pelayanan. Jadi orang mau balik lagi ya? Iya betul. Tertarik lagi. Ini seperti saya ya teman-teman. Awal 30 DOC, sekarang dikasih lagi 2 box. Nah, seperti ini nih. Jadi ayam KUB juga bermacam-macam, istilahnya dari beberapa jenis ayam yang misalnya kayak gini nih, contohnya dari silangan atau turunannya sentul ya, sentul seleksi istilahnya atau sentul. Jadi beberapa ada yang posisi abu-abu gini, ini peranakannya dari sentul. Ini nanti kalau sudah umur 2 minggu besar ini, kayak gini kecil nih, tapi waktu 2 minggu ini besar nih. Seperti ini, ya macam-macam variasinya ya, variannya. Seperti ini nanti corannya bagus nih ya. Banyak variasi warna. Ya ayam kampung. Ya ini biasanya kan ada yang nanya nih, Pak, mau tolong dong di seleksi mana, misalnya mintanya betina semuanya 100% lah, 1 box betina. Secara aktual aja ya, ini susah. Kalau bisa aja bisa, tapi satu-satu. Kelamaan mah ya, 100 ya. Ya satu-satu. Kecuali kalau layer ya, layer kan bisa dengan sisi warna apa namanya coklat, pasti itu betina. Ada yang warna agak keputihan, itu jantan. Karena dari sisi apa namanya indukannya itu jantannya putih, indukannya coklat. Itu sisi pemisahan waktu DOC ini bisa. Tapi kalau ayam kampung susah. Bisa sih bisa, tapi perlu cek lebih itu lagi. Kayak seperti ini kan agak bisa nih. Misalnya dalam sisi apa namanya sayap, ya kayak gini nih. Ada yang sayapnya ini betina, ada yang jantan. Tapi juga waktu sortir, ada ya istilahnya ya susah. Ternyata juga jantan jadi betina. Ada yang sisi lihat dari kelaminnya kayak gini, tapi harus dipencet satu-satu. Tapi kan kasihan juga satu-satu, mana yang benar-benar apa namanya betina, benar-benar jantan. Ini pencet dipelototin satu-satu. Tapi kan kalau kayak gini kan juga kesusahan. Jadi kalau ayam kampung campur lah istilahnya sebetulnya. Seperti ini. Ada yang kaki kuning nih. Kaki kuning, kan varian juga kan, ada yang kaki kuning, hitam. Tapi kalau ayam KUB 2 nanti, ayam KUB 2 kan ada 2. Ya. KUB kaki kuning sama KUB apa namanya balikan ya. Yang kaki kuning memang disortir, diseleksi kaki kuningnya yang benar.
Untuk yang varian ada juga masih keluar kaki hitam juga keluar. Tadi ada tipe KUB2, ada dua tipe sebenarnya, kaki kuning sama yang varian. Ini KUB1 ya. Iya. KUB1. Tapi kebanyakan untuk karkas atau dimasak itu kok milih yang kaki kuning, Pak? Ya, biasanya macam-macam pasar ya. Kalau di menengah ke atas, saya juga ada pemesanan seperti karkas terus ayam utuh. Malah ada yang minta kaki hitam, ada yang minta kaki kuning. Sebenarnya macam-macam sih. Cuma memang kalau dilihat dari sisi ayamnya, kaki kuning lebih enak dilihat, lebih bersih dan lebih secara penampakan menjual lah ya. Yeah. Tapi di pasar sisi yang lain ada yang mintanya kaki hitam juga, tergantung pasar juga sih. Iya. Yeah. Cuma kalau trennya sekarang kan mintanya kaki kuning. Nah ini kaki kuning. Ya kalau KUB1 macam-macam ya, jadi variasi ada kaki kuning, ada yang ini pengkor ya. Ini pengkor. Ini kalau dirawat masih bagus, ini sehat nih. Ini sehat dari sisi pusarnya aman, gak ada masalah. Anusnya bersih, segar. Cuma permasalahan ini dia tidak sempurna netasnya pengkor. Ini pengkor ya. Nah, ini ototnya bagus nih ototnya. Talinya nggak pendek ya. Bagus, cuma pengkor aja. Nah, ini sehat ini. Ini biasanya saya besarkan juga, nanti jadi pedaging. Ya, dari yang nggak dijual, cuma buat kita sendiri untuk dibesarkan sendiri. Nah, ini kuat nih, sehat ayamnya, cuma pengkor saja. Nah, tadi di mesin tetasnya biasanya. Nah, ini pengkor ya, ini pengkor, tetapi tidak sempurna. Nah, ini ya, posisi tidak sempurna ya. Ini terus ininya agak kotor, nggak sehat berarti ya. Nah, kalau tadi ya sehat nih. Sehat ya, sehat nih, bersih bagus ya. Cuma pengkor saja. Kalau ini pengkor, sama-sama pengkor, nggak sehat. Ini nggak sempurna ya. Ini nggak sempurna loh. Ini anusnya nggak sempurna. Ini mungkin 1, 2 atau 3 hari bisa bertahan ini. Tuh, tadi ada yang cacat tapi sehat, itu kita pelihara sendiri. Ini kesukaan saya nih, favorit nih, ini bagusnya, sehat nih. Nah, ini sehat nih. Oke teman-teman, itulah penjelasan detail dari owner Sasongko Farm Mojowarno Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.